Ya, dalam Roma pasal 10 saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapa akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Teman-teman sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya terdorong untuk membagikan firman Tuhan pada keluarga besar STI hari ini dengan tema penginjilan sebagai bukti kasih. Beberapa alasan tentu saja. Yang pertama, ini mengingatkan saya tentang waktu saya masih studi di STI. Ini slide saya kok tidak bisa berubah ya? Oke, sip, ya. Jadi waktu saya masih studi di STI, saya ingat betul, saya mengeksposisi kitab Roma dan kitab Yakobus terkait dengan studi komparatif pembenaran oleh iman menurut versi Paulus dan Yakobus. Kala itu dosen pembimbing saya adalah Pak Dr. Petrus Mariono. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Roma adalah kitab yang menarik dan juga menjadi daya tarik bagi saya untuk mengulang, meskipun teman-teman sekalian sudah sering kali mempelajarinya dan barangkali mengkhotbahkannya, tetapi saya melihat bahwa Paulus punya semacam perasaan. Paulus punya panggilan yang khusus ketika dia mendengar, ketika dia mendengar orang-orang Kristen yang ada di Roma, baik itu hal yang negatif maupun hal yang positif, katakanlah begitu ya. Karena Paulus sendiri belum berkunjung ke sana. Tapi saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang kebanyakan, tapi juga tidak sedikit orang-orang
Yunani atau katakanlah orang-orang non-Yahudi yang hadir dan lalu kemudian membuat gerakan pelayanan di Roma, dan ada laporan-laporan yang diupdate kepada Rasul Paulus. Namun saudara-saudara, dalam teks ini saya ingin membagikan kepada kita tentang penginjilan bukti kasih. Paulus di satu sisi orang-orang Yahudi justru memusuhi dia, tapi di sisi lain Rasul Paulus begitu mengasihi orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, begitu mengasihi orang-orang Yahudi. Ini yang menjadi semacam pemikiran saya, sehingga saya ingin membagikan kepada teman-teman sekalian penginjilan sebagai bukti kasih. Nah, tentu saya tidak menjelaskan apa buktinya, saudara-saudara, tapi saya lebih mengarahkan kepada apa hubungan penginjilan dengan kasih. Apa hubungan penginjilan dengan kasih? Ini yang mau saya sharingkan kepada kita pada siang hari ini. Saya tidak membawa pemikiran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk melihat penginjilan sebagai bukti kasih. Apa buktinya? 1, 2, dan 3. Tapi saya melihat apa hubungan penginjilan, penyampaian, proklamasi dengan kasih. Dengan kasih. Ini yang mau saya sharingkan kepada kita dalam beberapa menit ke depan ini, saudara-saudara. Saya melihat yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berhubungan dengan kebenaran. Ini berhubungan dengan kebenaran. Jadi penginjilan, saudara-saudara, berhubungan dengan kebenaran. Paulus ketika dia mendengar bahwa ada orang-orang Yahudi yang kebanyakan adalah orang-orang Kristen di Roma yang kebanyakan adalah orang-orang Yahudi, tapi juga tidak sedikit orang-orang non-Yahudi. Dia mendengar ada pengajaran-pengajaran yang keliru. Ada pengajaran-pengajaran, kalau menurut Pak Dr. Petrus Mariono, pengajaran-pengajaran yang salah kaprah, saudara-saudara. Pengajaran-pengajaran yang salah kaprah. Dan karena itu, Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada jemaat di Roma tentang kebenaran. Tentang kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran Kristus yang ditanggapi dengan iman, saudara-saudara. Ya, kalau kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, saudara-saudara, jelas sekali bahwa Rasul Paulus berkata, keinginan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian, memberi kesaksian bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara. Jadi saya melihat di ayat yang pertama dan yang kedua ini, saudara-saudara, ketika Rasul Paulus mendengar informasi bahwa jemaat-jemaat di Roma yang mengalami pertobatan yang diduga kuat adalah orang-orang yang hadir pada peristiwa Pentakosta itu, saudara-saudara. Lalu kemudian ada pengajaran-pengajaran yang mengedepankan kepada perbuatan, atau yang disebut oleh Rasul Paulus ini adalah hukum Taurat. Hukum Taurat. Dan ini adalah pengajaran lama. Ini adalah pengajaran lama atau pengajaran dalam konteks perjanjian lama. Dan Rasul Paulus menilai bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah keliru. Karena kebenaran karena hukum Taurat menunjukkan betapa berdosanya manusia di hadapan Allah dan stagnan pada perbuatan. Stagnan pada perbuatan. Paulus memberitahu kepada mereka sebagai bagian dari Paulus mengasihi mereka, yaitu kebenaran yang sempurna, yaitu kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran Kristus karena iman. Menggenapi hukum Taurat secara sempurna dan kebenaran Kristus ini menyelamatkan manusia. Dan ini yang menurut saya kalau dilihat
di kita perhatikan orang-orang jemaat di Roma begitu getolnya, begitu antusias, begitu serius dalam meyakinkan orang bahwa kebenaran hukum Taurat itu dengan perbuatan-perbuatan yang tingkat tinggi dipertontonkan di sana dengan sungguh-sungguh, Dan kalau kita lihat juga bercermin dalam konteks sekarang ini, Bapak Ibu dan Saudara, ada orang-orang yang punya keyakinan, ada orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman, baik itu juga pemahaman teologi, pemahaman yang keliru tapi diikuti secara tulus. Nah ini Saudara, pemahaman yang menyimpang tapi diajarkan secara serius, secara tulus dalam tanda petik. Ada beberapa faktor. Bisa saja karena pemahaman belum sampai dengan baik kepada orang-orang tersebut. Bisa juga seperti itu. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang jelas sudah tahu ini salah, tapi secara ngotot untuk mengajarkannya. Nah, saudara-saudara, saya melihat Rasul Paulus, dia tidak ingin membiarkan hal yang salah tumbuh subur. Dia tidak ingin jemaat Roma itu, saudara-saudara, mereka bertumbuh dalam pemahaman bahwa kebenaran hukum Tauratlah yang benar. Tapi Rasul Paulus sebagai bagian dia mengasihi jemaat di Roma itu, dia ingin meluruskan ajaran mereka supaya ajaran mereka ajaran hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah, saya kira ini juga menjadi spirit dari STI Jakarta, atau katakanlah STI di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah teologi yang baik, ya, yang ingin menolong bangsa ini supaya orang-orang tidak lagi hidup di dalam atau menikmati pengajaran-pengajaran yang keliru lalu mengajarkannya juga secara tulus. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara selanjutnya. Kata percaya, kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, Saudara-saudara, di ayat yang keempat dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Rasul Paulus menekankan di sini, kata percaya itu adalah suatu kata kerja, modusnya partisip, present tense, yang berbicara mengenai percaya yang berkelanjutan. Percaya yang bukan saja percaya saat ini, tapi percaya yang terus-menerus. Percaya terus-menerus kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang filsuf barat yang bernama Bertrand Russell. Nah, dia memberikan semacam sumbangan pemikiran terkait dengan hubungan, ya, menekankan tentang hubungan. Saya kembali pada hubungan penginjilan dengan kasih. Nah, dia mengatakan begini, seorang filsuf ini, ya, suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut memiliki hubungan atau korespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut, ya. Bukan pertanyaan, tapi oleh pernyataan tersebut. Jadi saudara-saudara, kalau memperhatikan pendapatnya Bertrand Russell, lalu kemudian coba kita kawinkan dengan kebenaran hukum Taurat, dengan kebenaran Kristus karena iman, saudara-saudara, ini jelas ada hubungan. Kalau kebenaran hukum Taurat, orang mengerti kalau dia melakukan berzina itu dosa. Kalau dia mencuri, itu bertentangan dengan Tuhan, saudara-saudara. Kalau dia berbohong, itu tidak terpuji, saudara-saudara. Kalau dia hidup dalam sifat dan perilaku yang seperti itu, berarti itu dosa. Karena itu kelanjutannya ya, dia mesti buka hati untuk menerima kebenaran sejati, yaitu kebenaran Kristus. Dengan dia beriman kepada Kristus. Nah, disitulah hubungannya, saudara-saudara. Kristus telah menggenapi. Kristus telah menggenapi. Dan kebenaran yang sempurna hanya ada pada Kristus. Dan ini yang juga harus menjadi semangat bagi kita, keluarga besar STI. Dimanapun kita berada, kita menyuarakan kebenaran sebagai bagian kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita lihat dia menyimpang, kita lihat dia keliru,
walaupun dia berapi-api dalam mengkomunikasikannya, walaupun dia bersungguh-sungguh dalam melakukannya, tetapi kalau itu salah, saudara-saudara, saya kira sebagai bentuk kita mengasihi dia, kita mesti kasih tahu kebenaran, bahwa kebenaran di dalam Kristus yang harus diikuti hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang saya mau tekankan kepada kita, apa hubungan antara penginjilan dengan kasih? Ini jelas berhubungan dengan keselamatan, saudara. Berhubungan dengan keselamatan. Di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13, kita lihat di situ, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kata percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, lalu kemudian ada peningkatan pikiran, berseru kepada nama Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada pemahaman yang keliru dari yang diamati oleh Rasul Paulus terhadap jemaat di Roma, yaitu usaha mereka melakukan perbuatan baik yang tingkat tinggi untuk memperoleh keselamatan. Lalu kemudian Rasul Paulus, kalau perhatikan ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 di situ, saudara-saudara, tidak perlu lagi kita mengutus orang naik ke langit atau ke surga untuk menurunkan Kristus, atau juga sebaliknya, tidak perlu ada orang yang turun ke bumi paling bawah. Penekanannya di situ apa, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Sesungguhnya keselamatan itu tidak sulit. Itu poinnya, saudara. Sesungguhnya keselamatan itu tidak sulit. Keselamatan itu sangat dekat. Dekatnya di mana? Dekatnya di mulut dan di hati. Dekatnya itu di mulut dan di hati. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, bahkan berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya yakin sekali bagi kita orang-orang STI, bahwa ketika kita bertemu dengan orang dan mengkomunikasikan Injil, yakinkan dia pada tahap di mana dia percaya Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, jika memungkinkan bisa berdoa bersama-sama dengan dia, dan jika memungkinkan ada peningkatan bisa membimbing dia, saudara-saudara, bawa dia dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Maka keselamatan itu, saudara-saudara, bukan hanya keselamatan yang diterimanya, tapi keselamatan yang progres. Keselamatan yang progres dalam arti orang itu percaya Yesus dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui persekutuan yang baik dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kata diselamatkan, saudara-saudara, ayat 9 dan ayat 13, ini adalah kata kerja juga, saudara-saudara, tapi indikatif. Indikatif itu adanya penegasan, kepastian dari sudut pembicara, saudara-saudara. Jadi bisa disampaikan dengan bahasa sederhana seperti ini, bahwa keselamatan menegaskan adanya kepastian keselamatan, indikatif, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang diberikan pasif, saudara-saudara, diberikan oleh Allah kepada kita. Kita pasif, dan ada yang mengaruniakan keselamatan kepada kita. Siapa itu? Allah. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa sekali. Keselamatan itu bukan dari kita. Keselamatan itu dari Tuhan. Dan kita ini adalah Allah Tuhan. Dan kita mengkomunikasikan kepada orang lain sebagai bagian dari kita mengasihi mereka. Soal mempertobatkan orang, saya kira kita sepakat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hanya Tuhan yang mempertobatkan orang itu. Dan kalau kita meyakini bahwa keselamatan dilimpahkan kepada setiap orang, bukan karena usaha kita tapi karena Tuhan, mari ini menjadi keyakinan bagi kita, bahwa kepastian keselamatan diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Setiap Anda dan saya yang mengaku dengan mulut, yang percaya dalam hati, dan bahkan berseru kepada
nama Tuhan, nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, sedikit cerita ya, kilas balik tempo dulu ya, waktu saya masih studi di STI. Ya, ini bukan membuka lembaran lama ya, tapi paling tidak saya mau sharing sedikit. Saya dari Sumba. Saya waktu melihat tadi ada ibadah, saya lihat macam ada orang Sumba juga. Macam ada orang Sumba. Saya lihat ada yang latar belakang backgroundnya itu ada dari dinding. Saya pikir, saya coba mencermati ya. Saya coba mencari, jangan-jangan saya kenal gitu, orang Sumba jangan-jangan ya. Tapi bukan berarti semua rumah dinding itu dari Sumba, enggak juga ya. Bisa juga dari tempat lain, tapi itu kan tafsiran yang bisa saja salah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya studi di STI Jakarta, sekitar tingkat 3 kalau nggak salah waktu itu. Lalu kemudian saya memutuskan untuk pergi berlibur ke kampung halaman, karena orang tua juga sudah menanti, sudah kuliah 2 tahun lebih, kalau bisa libur nanti pulanglah katanya. Saya ambil keputusan untuk pulang. Saya pulang ke Sumba, saudara, saya mengambil keputusan jalan darat melalui Surabaya, Bali, dan sampai ke Bima dan menyeberang. 5 minggu saya berada di Sumba. Waktu kuliah, saya yakin sekarang masih sama ya, STI itu menuntut 15 baptisan. Saya sudah masuk tingkat 3, baptisan baru 3. Waktu saya melayani di gereja PB Depok ya, gereja Perhimpunan Injili Baptis Depok ya, Jemaat El Nisi. Ini udah tingkat 3, tapi baptisan baru 3 ini. Nah, gitu. Wow, sudah berjuang sesuai dengan kapasitas yang terbatas. Saudara-saudara, saya pulang ke Sumba. Saya ceritakan kepada pendeta saya yang mengutus, ya, pendeta Samuel Seramalo. Lalu kemudian saya ceritakan kepada orang tua saya. Kebetulan orang tua saya juga adalah kaum awam, saudara. Bapak saya juga memegang gereja waktu itu, ya, sampai sekarang ya. Dan sekarang bahkan gereja sudah meningkat jadi pusat sekarang. Dulu masih cabang. Nah, saudara-saudara, saya ceritakan kalau tempat kuliah saya itu mengharuskan kami untuk menginjil, menyampaikan kebenaran kepada orang yang belum mengerti kebenaran, orang yang belum diselamatkan supaya diselamatkan, mengalami kasih karunia. Wah, dengan antusias, ya, dengan semangat anak muda waktu itu. Bapak saya dan pendeta menemani saya mengunjungi orang-orang Marapu di Sumba. Ada keluarga kami masih kepercayaan Marapu ya. Jadi Marapu itu semacam animisme begitu ya, sinkritisme atau animisme ya. Mereka tidak punya gereja juga. Mereka penyembah berhala. Saya datang, orang Jakarta, saudara, memberitakan firman Tuhan. Wah, orang mendengar setiap malam mengunjungi mereka, saudara. Singkat cerita, ada, karena di Sumba GKS itu mereka menerapkan CD dan juga ada baptisan kalau orang dewasa yang bertobat ya, baptisan dewasa begitu. Tapi kalau sudah keluarga Kristen biasanya anak kecil dibaptis. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang di CD dan banyak keluarga yang dibaptis. Tidak terhitung, saya tidak hitung anak-anak. Karena keluarga-keluarga ada sekitar 6-7 keluarga yang bertobat di Wiliwano. Puji Tuhan, saya ketika ke Sumba tahun lalu sudah ada gereja di sana, gereja GKS juga, cabang, saudara-saudara. Orang-orang yang bertobat dulu, mereka bangun gereja. Saudara-saudara, saya hitung orang-orang dewasa yang kira-kira bisa diperhitungkan oleh STI, saudara-saudara, yang dibaptis dewasa, yang di CD, saudara-saudara dewasa. Saya laporkan ke Pak Pendeta Muntu Lumingkewas, waktu itu PK4. Saudara-saudara, ditempel di mading di kampus. Puji Tuhan, pelayanan Elia di Sumba 5 minggu. Wah, luar biasa, saya senang sekali, saudara-saudara. Itu baru orang dewasa, saudara. Anak-anak saya nggak itu. Nggak itu. Siang malam saya manfaatkan waktu 5 minggu. Itu penginjilan di sana. Itu menjangkau orang di sana. Saudara-saudara, dalam proses perkembangan, berbenturan dengan aturan kampus, harus mendapat surat dari gembala yang di Depok, dan juga ya paling tidak itulah intinya, saudara. Kalau gembala di Depok tidak memberikan surat kepada Elia,
untuk menginjili ke Sumba, maka baptisan tidak diakui, saudara-saudara. Lapor ke kampus. Padahal saya peraturan 7 baptisan kan bisa mengajukan judul skripsi. Saudara-saudara, saya dipanggil dengan manis oleh Pak Muntu Limkewas setelah hasil rapat karena baptisan ditolak. Pak Muntu berkata, semua baptisan yang kamu perjuangkan di Sumba hanya untuk kemuliaan Tuhan, tapi tidak dihitung dalam baptisan di STI Jakarta, katanya. Jadi kamu belum bisa melanjutkan dengan judul skripsi, katanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara manusia memang saya merasa terpukul sekali. Saya komit untuk menyelesaikan 4 tahun, tapi ternyata tidak bisa. Aturan, saudara. Karena itu, saudara-saudara, dengan membesarkan hati walaupun sulit untuk menerima keadaan itu, saudara-saudara, saya tetap menerimanya. Dan saya ambil satu kesimpulan. Kuliah di STI Jakarta, masuknya gampang, keluarnya susah. Itu versi saya waktu itu, saudara-saudara. Kuliah di STI Jakarta, masuknya gampang, keluarnya susah. Kecuali dia keluar sendiri tidak susah ya. Tapi kalau dia mau betul-betul menyelesaikan dengan baik dan mengikuti proses pembelajaran yang terpuji, saudara-saudara, saya kira kesimpulan saya ini tidak bisa diragukan. Masuknya gampang, keluarnya susah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berjuang lagi, saudara-saudara. Dan akhirnya saya menyelesaikan juga dengan 17 baptisan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saya mau mendorong kita sekalian bahwa ketika kita berada dalam keluarga besar STI, kita dipersiapkan sedemikian rupa untuk hidup dalam kebenaran dan untuk memproklamasikan Injil kepada orang lain supaya orang menerima keselamatan. Betapapun sulit jalannya, mari kita lalui bersama-sama. Nah, saya melayani di Jonggol, saudara-saudara. Saya melayani, puji Tuhan, tahun 2019 kami merintis pelayanan baru di wilayah Bekasi Timur, di wilayah Cibarusa. Nah, puji Tuhan, ibadah sudah jalan. Tahun ini, saudara-saudara, bulan Maret ini, kami sudah mulai ibadah perdana lagi di Kecamatan Kelapa Nunggal, saudara-saudara. Dan meskipun di tengah-tengah pandemi, meskipun di tengah-tengah kesulitan, pemberitaan Injil, berita keselamatan harus terus disampaikan. Dan ini poin yang terakhir, saudara-saudara. Penginjilan hubungannya dengan kasih karena berhubungan dengan keindahan. Saya tertarik dengan ayat 15, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Rasul Paulus mengutip dari kitab Yesaya ayat 15, di sini dia katakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wah, saya baca ini berulang-ulang, lalu kemudian saya baca juga dalam kitab Yesaya, Bapak Ibu dan saudara. Saya menemukan ini, saya menemukan ini, bahwa penginjilan berhubungan dengan kasih karena indah, saudara-saudara. Indah sekali, saudara-saudara, ketika kita mau menjadi bagian yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Pembawa berita, mengabarkan kabar baik, mengabarkan damai, mengabarkan berita selamat. Allahmu itu raja, saudara-saudara. Allahmu itu raja. Dan kalau Bapak Ibu dan saudara membaca kitab Yesaya pasal 52 ayat 7, saudara, di situ ada kutipan bagaimana Tuhan memakai para nabi, bagaimana Tuhan memakai para hamba-hamba Tuhan, dan mereka bisa menjadi alat Tuhan menyampaikan berita baik kepada orang-orang Israel, dan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka menjalani kehidupan mereka yang juga tidak mudah, tapi garansi penyertaan Tuhan luar biasa di sana. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun jalannya susah di dalam melayani Tuhan,
Tapi satu catatan penting bagi kita sekalian adalah indah menjadi pembawa berita. Indah mengabarkan damai. Indah sekali mengabarkan kabar baik. Dan mengabarkan tentang berita selamat. Tentang Allahmu itu Raja. Saudara-saudara, kata-kata ini untuk kabar baik tentang Kristus, yaitu Injil, yang harus disampaikan oleh kita sekalian. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Saudara, siapapun kita, baik sebagai dosen, baik sebagai mahasiswa, bahkan sebagai jemaat orang percaya, kita menekankan bersama-sama sebagai orang percaya harus terintegrasi secara kuat untuk bersama-sama memberitakan Injil. Karena ketika kita memberitakan Injil, itu berhubungan dengan kebenaran, berhubungan dengan keselamatan, dan berhubungan dengan keindahan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya bersyukur untuk kesempatan berbagi kebenaran ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga besar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, yang saya hormati, Bapak, Ibu, dosen-dosen, ya, yang mempersiapkan dan membentuk kami, ya, sampai pada saat ini. Mengingat perjuangan itu, saya sangat bangga, ya. Saya bersyukur sekali bisa mendapat kesempatan untuk belajar di kampus kita yang kita cintai.